Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriana Nabila dengan NIM 2107611 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi proses dan teknik supervisi pendidikan. Proses dan teknik supervisi pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses supervisi pendidikan. Supervisi menurut Rifai merupakan suatu proses, yakni serangkaian kegiatan yang teratur dan peraturan serta berhubungan satu sama lain dengan diarahkannya kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi ini dapat dibagi menjadi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan, maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam pelaksanaan supervisi. Yang pertama yaitu tujuan supervisi, alasan mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, bagaimana metode atau teknik mencapainya tujuan yang telah dirumuskan, siapa yang akan dilibatkan, diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang perlu dalam pelaksanaannya, serta cara memperoleh hal-hal yang tersebut. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Rifai mengemukakan pelaksanaan supervisi pendidikan mengikuti beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Proses supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk mengemukakan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data-data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang kedua yaitu ada penilaian. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat suatu proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada deteksi kelemahan. Pada setiap supervisor, mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu menampilkan penampilan guru di kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, dan berhubungan antar personil dan administrasi kelasnya. Yang selanjutnya itu ada memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Yang terakhir yaitu ada bimbingan atau pengembangan. Supervisor perlu diberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya diterapkan dan diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai. Hal-hal tersebut dilakukan dan hal yang belum dilakukan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaannya. Teknik evaluasi yang dilakukan yaitu wawancara, angket observasi, penampilan, dan tingkat tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga sesama guru, pegawai, dan orang tua. Yang keempat ada tindak lanjut. Dalam pelaksanaan supervisi kegiatan belajar mengajar diperlukan instrumen berupa lembar pengamatan dan suplemen observasi, atau keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, tindak lanjut supervisi akademik sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar. Hasil analisis, catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan belajar mengajar guru atau meningkatkan profesionalitas guru dan karyawan. Setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala yang muncul dan yang akan muncul selanjutnya. Umpan balik akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Dari umpan balik tersebut dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, serta mendorong atau guru memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Berikut cara-cara melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi akademik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada mereview rangkuman hasil penilaian. Apabila ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan. Yang kedua yaitu ada membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya. Yang ketiga ada mengimplementasikan rencana aksi tersebut pada masa berikutnya.
Ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi, yaitu ada menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategis dan media, menilai dan revisi. Selanjutnya yaitu teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan yaitu bersifat individual yang dipergunakan apabila orang yang disupervisi dihadapi secara perorangan, biasanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai masalah yang khusus dan bersifat pribadi. Teknik supervisi ini bersifat individu dapat dijelaskan dari beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada teknik individual atau individual teknik. Yang pertama itu ada kunjungan kelas atau classroom visitation. Untuk mengetahui lebih dekat atau nyata tentang belajar mengajar guru di kelas, seorang kepala sekolah atau pemilik wawasan biasanya mengadakan kunjungan pada setiap kelas di mana guru-guru yang sedang belajar atau mengajar. Tujuannya untuk menolong guru-guru memecahkan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dan mempelajari sifat dan kualitas cara belajar anak-anak dan bagaimana guru membimbing murid-muridnya. Teknik supervisi dalam bentuk kunjungan kelas ini dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya, kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya, kunjungan atas dasar undangan guru. Selanjutnya itu ada observasi kelas atau classroom observation. Observasi kelas biasanya dilakukan melalui dua cara, yakni ada observasi secara langsung dan observasi secara tidak langsung. Observasi secara langsung yaitu supervisor mengobservasi langsung guru-guru yang berada di kelas. Yang secara tidak langsung yaitu observasi supervisor dibataskan oleh ruang kaca di mana guru dan murid tidak dapat mengetahuinya, atau seperti alat rekam yang diletakkan di dalam kelas. Tujuan observasi ini adalah untuk memungkinkan sehingga data tersebut dapat digunakan dalam menganalisis kesulitan-kesulitan yang ada dalam usaha memperbaiki hal dalam belajar mengajar. Yang ketiga ada percakapan pribadi atau individual conference. Menurut Adam dan Dicky bahwa salah satu alat yang penting dalam supervisi adalah individual conference, yaitu supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan problem-problem pribadi yang berhubungan dengan jabatan mengajar atau personal and professional problems, yakni misalnya pemilihan dan perbaikan alat-alat mengajar, penentuan dan penggunaan metode belajar mengajar, dan sebagainya. Keempat ada saling mengunjungi atau intervisitation. Intervisitation adalah saling mengunjungi antara rekan guru dan yang satu dengan yang sama lain yang sedang mengajar untuk memberikan dan menimbangkan pengalaman di antara sesama rekan guru di sekolah atau sekolah yang sama maupun sekolah yang berbeda. Yang kelima yaitu ada menilai diri sendiri atau self-evaluation checklist. Self-evaluation adalah suatu teknik supervisi individu yang paling objektif dan yang paling sukar untuk dilakukan. Apalagi jika dilakukan dengan kesadaran yang penuh untuk melihat kemampuan diri sendiri dalam menyajikan suatu proses pelajaran. Menilai orang lain memang sangat mudah, tetapi untuk menilai diri sendiri kadang suka tidak mampu melaksanakannya. Padahal yang paling tahu tentang segala sesuatu pada diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya yaitu teknik kelompok atau group teknis. Teknik supervisi dalam bentuk kelompok adalah teknik supervisi yang dilakukan atau digunakan bersama-sama dalam supervisor dan guru-guru dalam jumlah yang banyak, tetapi mempunyai masalah. Supervisi ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain yang pertama yaitu ada pertemuan orientasi bagi guru baru, yang kedua yaitu ada rapat guru, yang ketiga ada studi kelompok antar guru, yang keempat ada tukar-menukar pengalaman atau seminar, yang kelima ada diskusi panel, yang keenam ada bulletin supervisi, selanjutnya ada demonstrasi teaching, perpustakaan jabatan, perjalanan sekolah untuk anggota staf.
Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, teknik langsung. Supervisi langsung. Teknik supervisi langsung adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan harapan supervisor kepada guru dengan kejelasan yang jelas. Supervisor dapat menggunakan bahasa langsung atau penguatan. Dalam hal ini, pengawasan sangat mengharapkan kepercayaan dan kredibilitas dari para guru. Teknik supervisi langsung terdiri dari penampilan perilaku, menjelaskan, mendengarkan, dan memecahkan masalah, mengarahkan, dan standarisasi. Arah penampilan perilaku, memecahkan masalah, dan pengarahan kebanyakan dari pengawas. Teknik pengawasan langsung berguna untuk mengatasi keadaan dalam waktu singkat ketika guru sama sekali tidak menguasai keahlian, keterlibatan, atau menarik diri dalam permasalahan pembelajaran. Rifai mengemukakan bahwa teknik langsung dalam supervisi yaitu cara berkomunikasi dengan berhubungan langsung antara supervisor dan guru melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat staf, dan loka karya. Lebih lanjutnya, Rifai mengemukakan bahwa teknik merupakan cara tertentu khususnya untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu teknik terdiri dari berbagai kegiatan yang teratur dan alat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu ada teknik tidak langsung. Teknik supervisi tidak langsung adalah pendekatan masalah pengajaran yang bersifat secara tidak langsung menunjukkan permasalahan, melainkan seorang guru bercerita mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Supervisor atau kepala sekolah dapat menyimpulkan permasalahan guru tersebut kemudian memberikan bimbingan dan pengarahannya. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.